Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas apakah semua agama sama saja. Karena ada yang berpendapat ya, semua agama sama saja, tidak ada bedanya, semua mengajarkan tentang kebaikan. Nah, kita akan membahas hal tersebut. Saya akan menjawab dengan tegas bahwa semua agama tidak sama. Sebab kalau semua agama sama, tentu kita tidak perlu bersusah payah memilih salah satu, bukan? Saudaraku, berdasarkan sumbernya, terdapat dua kelompok agama. Yang pertama adalah kelompok agama yang berdasarkan kebijaksanaan manusia. Yang kedua adalah kelompok agama yang berdasarkan wahyu Allah. Agama berdasarkan wahyu Allah adalah agama Yahudi, Islam, dan juga Kristen. Dalam agama wahyu, dipercaya bahwa Allah berbicara untuk memperkenalkan dirinya kepada umatnya dan untuk memberikan perintah-perintahnya kepada mereka. Perbedaan umum antara ketiga agama tersebut terletak pada ajarannya masing-masing, berkenaan dengan mempercayai atau tidak mempercayai. Tentang perwahyuan Allah oleh putranya, Yesus Kristus, baik agama Yahudi maupun agama Islam tidak percaya akan Yesus Kristus sebagai putra Allah yang menggenapi nubuat para nabi. Karena itu umat Yahudi hanya mengakui kitab-kitab perjanjian lama dan menolak kitab-kitab perjanjian baru, dan menuliskan tentang penggenapan wahyu Allah di dalam Kristus. Sedangkan umat Islam mempunyai kitab suci yang mereka percaya sebagai wahyu yang mereka peroleh setelah zaman Kristus, sekitar abad ke-7. Namun gereja mengajarkan bahwa wahyu Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus adalah wahyu umum yang didefinisikan dengan lengkap, sehingga tidak diperlukan lagi wahyu umum lainnya setelah itu. Perlu disadari bahwa semua nabi dan juga tokoh agama lain adalah manusia biasa. Mereka lahir di bumi sebagai manusia, belum pernah melihat Allah muka dengan muka. Sedangkan Yesus Kristus adalah Sang Putra Allah yang datang dari Allah Bapa. Ia lahir ke dunia sebagai manusia, namun tidak menanggalkan kealahannya. Kristus datang dari surga, maka sudah pasti ia dapat menunjukkan jalan yang pasti kepada manusia untuk sampai kepada surga. Itulah sebabnya ia berbeda dengan tokoh-tokoh manusia lainnya. Saudaraku, Kristuslah yang menyampaikan wahyu Allah itu secara lengkap dan juga sempurna. Oleh kesetiaannya terhadap apa yang diwahyukan Kristus dan diajarkan oleh para rasul. Gereja percaya dan mewartakan bahwa Kristus adalah anak Allah, yang di dalamnya Allah memberikan hidup kekal kepada kita manusia. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, yang membuat dia menjadi pendusta. Karena dia tidak percaya tentang kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai dengan 13. Jika kita percaya bahwa kesaksian Allah lebih kuat daripada kesaksian manusia, dan Allah tidak mungkin berdusta, karena itu, apa yang dikatakannya adalah benar.
maka sudah seharusnya kita percaya akan apa yang dikatakan olehnya. Jika Allah mengatakan bahwa Ia mengaruniakan hidup yang kekal kepada manusia, dan hidup itu ada di dalam Kristus, anaknya, maka sudah selayaknya kita percaya kepada Kristus. Ini akan membantu kita menanggapi kecenderungan relatif dewasa ini yang menyatakan semua agama sebagai sama benarnya. Sebab walaupun kita akui adanya kebaikan dan sinar kebenaran yang diajarkan oleh agama-agama lain, namun kepenuhan kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus, Sang Putra Allah, yang sampai dengan akhir zaman terus berkarya di dalam gerejanya. Penting di atas segalanya untuk menyatakan kembali karakter definitif dan lengkap dari wahyu Yesus Kristus. Sesungguhnya harus diimani dengan teguh bahwa di dalam misteri Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, kepenuhan wahyu kebenaran ilahi diberikan. Tidak seorang pun yang mengenal anak selain daripada Bapa. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain daripada anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Dialah kepala semua pemerintah dan juga penguasa. Maka teori yang mengatakan bahwa karakter wahyu Kristus itu terbatas, tidak lengkap atau tidak sempurna yang akan dilengkapi oleh agama lain adalah bertentangan dengan iman gereja. Pandangan semacam ini berdasarkan atas pendapat bahwa kebenaran Tuhan tidak dapat ditangkap dan diwahyukan secara seluruh dan lengkap oleh agama manapun. Tidak juga oleh agama Kristiani maupun Yesus Kristus. Padahal ini bertentangan dengan pernyataan iman Katolik bahwa wahyu yang menyeluruh dan lengkap tentang misteri keselamatan Tuhan telah diberikan di dalam Yesus Kristus dan juga gerejanya. Sebab Yesus Kristus meneruskan kehadirannya dan juga karya keselamatannya di dalam gereja dan melalui gereja yang adalah tubuhnya. Seperti hanya ada satu Kristus, maka hanya ada satu tubuh Kristus, satu mempelainya, satu gerejanya, yaitu gereja Katolik dan Apostolik, yang setelah kebangkitannya memasrahkan kepada pengembalaan Santo Petrus, memerintahkan kepadanya dan para rasul lainnya untuk menyebarluaskan, mengaturnya, dan didirikan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja ini ada di dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh penerus Rasul Petrus, para uskup dalam persekutuan dengannya. Demikian saudaraku apa yang bisa saya sampaikan mengenai tanggapan orang bahwa semua agama sama. Tetapi kita sebagai orang Katolik menanggapi bahwa hal itu berbeda. Wahyu terakhir adalah dari Yesus Kristus yang adalah Putra Allah sendiri yang turun ke dunia mewartakan kabar gembira buat Anda dan saya. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga memberkati banyak orang. Akhir kata, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Setiap langkahku